Ya karena emang cocok sama orang Indonesia yang suka horor, misteri, dan suka digantung. Halo semua, jumpa lagi di Epilog. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar soal salah satu cerpen Bang Raditya Dika yang lain. Yang kali ini judulnya Cium. Jadi kemarin tuh aku nggak sengaja, iseng membedah salah satu cerpen yang judulnya Gendong. Yang menurutku Gendong itu yang terbaik di antara 5 rilisan cerpen Bang Radit di YouTube-nya kemarin. Pokoknya yang paling ngena di aku tuh Gendong. Nah, aku tuh nggak sadar, ini channel kan baru mulai, kok tiba-tiba views-nya naik drastis banget. Ternyata pas baca komen YouTube, teman-teman yang ngintip itu semua atau kebanyakan dari IG story-nya Bang Radit. Nah, sekarang aku coba membedah cerpen berikutnya. Kayaknya 2 aja deh ya, nggak usah banyak-banyak. Kenapa begitu? Kenapa yang kupilih Cium? Karena pas aku ngecek di antara 5 cerpen sebelum bikin video ini, Cium itu views-nya paling tinggi, ada di hampir 1 juta views. Bayangkan, itu nggak ada visualnya loh, cuma orang cerita, cuma dengerin Bang Radit ngomong, views-nya bisa sampai 1 juta. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ngintip video ini juga, terima kasih sudah mau subscribe, karena nanti kedepannya channel ini nggak akan bicara soal buku saja. Aku tuh sebenarnya udah berencana melebarkan sayap ke dunia film. Seenggaknya ada 2 film yang ingin aku bahas. Pertama, yang satu judulnya Boyhood, itu film yang proses syutingnya 12 tahun. Terus yang satu lagi judulnya Dune, itu bakal keluar beberapa bulan ke depan kayaknya. Nah, bahasan soal 2 film ini udah aku siapin draftnya. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen tahu, nanti bisa subscribe sekarang. Nah, masuk ke Cium. Cerpen yang satu ini, kata Bang Radit, paling enak dinikmati pakai headset sambil merem. Cerita diawali dengan sudut pandang orang ketiga, kemudian di pertengahan nanti berubah jadi sudut pandang pertama. Nah, beda dengan Gendong kemarin, cerpen Cium ini dimulainya nggak terlalu ngebut. Jadi kita dikasih siap-siap start. Ada 2 karakter, pasangan gitu, namanya Oki dan Rahma. Kalau dari kalimatnya sih mungkin mereka anak zaman kuliahan atau SMA mungkin ya, atau kuliah kayaknya, karena ini settingnya di kos-kosan gitu. Nah, ceritanya mereka baru selesai nonton kencan pertama, yang berarti 2 orang ini sebenarnya belum deket-deket banget. Settingnya di ruang tunggu kosan si Rahma, kos cewek. Ceritanya ibu kosnya galak, jadi tamu itu cuma boleh sampai di ruang tamu. Nah, disitulah ceritanya si Rahma dan Oki ngobrol. 2 orang nih lagi duduk di sofa gitu, ngobrol-ngobrol. Terus sampai satu ketika si cewek, Rahma, kayak merasa kurang menantang dengan obrolan biasa. Dia memulai dengan cerita horor, terus nantang si Oki untuk juga bercerita horor. Itu tadi setting pertama. Terus kan nanti kita diajak masuk flashback. Setting keduanya ada di rumah, namanya rumah Kelok. Nah, plotnya agak asik. Seperti yang aku bilang tadi, horor, misteri, fantasi. Cuma sama Bang Radit dikasih jokes. Ya jokes khasnya Bang Radit. Yang ceritanya si Oki, ceritanya ada cowok berak di kos cewek itu. Nah, si Oki ini awalnya ogah bercerita horor, cuma dipaksa sama Rahma. Akhirnya si Oki mau, dan disinilah ceritanya mulai tegang, karena dia mewanti-wanti Rahma bahwa begitu dia cerita, si Rahma nggak akan bisa menceritakannya ke orang lain. Lalu masuklah kita ke flashback, ganti sudut pandang si Oki waktu masih SMP. Dia diajak 2 temannya taruhan gitulah ya, untuk semacam uji nyali ke rumah Kelok itu tadi. Ini khas anak sekolah banget. Kan ini ceritanya si 2 temannya ini dengar rumor bahwa temannya yang lain, teman SMP-nya yang lain, baru dari rumah Kelok dan menjumpai patung cantik di bawah. Nah, seperti biasa, namanya manusia ketika diiming-iming rumor seperti itu, ya tertantang untuk membuktikannya sendiri. Termasuk 2 temannya Oki ini, yang nantinya menyeret-nyeret Oki. Berangkatlah mereka bertiga ke sana, sampai di rumah Kelok. Ceritanya ini rumahnya rumah gede di pojokan gitu, cuma terbengkalai lama. Nah, mereka masuk ke lantai 1,
Terus lihat-lihat sebentar, ternyata ada jalan ke bawah atau tangga ke bawah, dan dari situ mereka kelihatan ada patung cantik itu tadi. Nah, sekali lagi ada unsur permainan di horor ini, itu yang bikin menarik. Mereka bertiga gambreng untuk menentukan siapa yang kalah nanti harus turun ke patung, dan taruhan lagi, yang kalah harus mencium patung itu di bibirnya. Dan pasti yang kalah Oki dong, kan dia tokoh utamanya. Nggak mungkin yang cerita nanti cerita si Yudi atau siapa, kan nggak mungkin. Lalu Oki turun bawa senter pelan-pelan gitu sampai di bawah dengan takut ini ya, masih takut. Dia cium cepat-cepat si patung. Terus pas dia udah selesai cium mau naik, pintunya ditutup sama dua temannya yang jahil ini tadi. Sampai di titik ini tuh masih ceritanya masih misteri. Terus si Oki terjebak, akhirnya dia turun lagi. Nah, mulai masuk horornya. Ternyata muncul sosok di langit-langit yang kata Oki wajahnya nggak bisa dijelaskan, dan sosok itu ternyata bicara langsung dengan dia. Bukan hantu, pokoknya semacam ya gitulah, semacam makhluk fantasi gitulah. Kita sebut saja sosok ini monster, meskipun Bang Radit nggak jelasin kayak gitu. Dia muncul, dia terlepas setelah dicium tadi, setelah patung dicium itu tadi, dan katanya sih dia berasal dari ketiadaan. Nah, di sini konflik horornya menjadi-jadi. Dia minta pelayan sama si Oki, tapi untungnya karena Oki yang mencium, jadi dia dibebaskan. Justru si makhluk ini meminta Oki memilih salah satu dari dua temannya untuk dijadikan korban. Si makhluk ini ceritanya dia hidup dengan memakan cinta, memakan kasih sayang manusia yang dia hinggapi. Ini semacam benalu gitulah. Nah, potongan horor ini diakhiri dengan sempurna, gantung gitu, yakni pas si makhluk ini tanya ke Oki, siapa yang kau pilih? Ada satu quotes yang menarik menurutku. Mereka akan lupa rasanya ingin, mereka akan lupa rasanya butuh, karena semua sudah ada. Pas setelah adegan itu gantung, kita diajak kembali ke masa sekarang, ke kosan tadi, ke cerita Rahma dan Oki yang lagi duduk bareng di sofa. Nah, ini mulai masuk klimaksnya. Rahma sok-sok keren, nggak mau tanya, karena dia sudah tahu korbannya siapa ceritanya yang dipilih Oki. Cuma si Oki mancing tanya Rahma, kamu nggak penasaran siapa? Tapi seperti biasa, karena Bang Radit juga gantung dari tadi, pertanyaan ini pun digantung. Si Oki nggak mau jawab, katanya misteri lebih baik tak terjawab. Dan lagi-lagi diakhiri dengan kalimat yang pas, aku tahu kamu nggak akan bisa cerita ke siapa-siapa. Nah, alur cium ini beda dengan gendong kemarin. Kalau kita gambarkan pakai grafik, gendong itu naik terus selesai di atas. Kalau cium itu seperti piramida, dan itu ada teorinya namanya Freytag Pyramid. Jadi alurnya itu naik lalu turun lagi, terus berhenti tapi naik sedikit dari ruang tamu kos, terus flashback, terus naik ke horor, ketemu patung dan makhluk tadi, terus langsung turun balik ke ruang tamu kos, dan endingnya naik sedikit lagi. Gaya penulisan seperti ini tuh paling cocok untuk menggambarkan adegan-adegan dramatis, dan yang paling nyebelin tapi emang perlu adalah ending-ending yang gantung-gantung tadi. Mulai dari siapa yang dipilih, gantung, terus ketika si Rahma tanya dan si Oki nggak mau jawab, gantung lagi. Nah, dari pembedahan singkat ini tadi, kita jadi tahu kenapa cerpen yang satu ini views-nya paling tinggi. Ya karena emang cocok sama orang Indonesia yang suka horor, misteri, dan suka digantung. Sekian untuk video kali ini, semoga menjelaskan. Boleh tulis pendapatmu tentang cerpen ini di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.